Hai semua, suka bahas kesana kemari. Aku, Raski. Hari ini kita mau bahas apa ya? Oh iya, kita harus bahas tentang Sejarah Indonesia, Macan Asia. Pada fase awal kemerdekaan di tahun 1945 hingga 1965, Indonesia berada di dalam fase pembangunan nasional yang dipimpin oleh Presiden I.R. Soekarno. Indonesia memiliki banyak sekali potensi sumber daya alam seperti gas, minyak, hingga kekayaan agrikultur seperti padi, kacang, tanah, ubi kayu, kedelai, dan berbagai jenis tanaman lain yang dibudidaya di Indonesia. Dengan hal ini, Indonesia memiliki harapan besar menjadi bagian dari negara terkuat di Asia dengan membangun citra dan berdaulat di panggung dunia. Namun, kebijakan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Dr. Ir. Soekarno ini lebih cenderung berorientasi pada sosialisme dan nasionalisme. Presiden Soekarno pun melakukan pemutusan hubungan dengan negara-negara barat dan menolak bantuan-bantuan asing. Terjadi pula defisit spending melalui pencetakan uang. Hal ini menyebabkan hiperinflasi yang tidak dapat terkendali. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan ekonomi dan rendahnya investasi asing. Di era ini, walaupun potensi Indonesia sudah mulai diakui di dunia, Indonesia tetap saja tidak mampu meraih status macan Asia dikarenakan perekonomian Indonesia yang tidak dapat berkembang dengan pesat. Pada tahun 1966, Indonesia memasuki era baru yang disebut dengan Orde Baru. Masa Orde Baru ini hadir dikarenakan semangat koreksi total terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan Soekarno di era kepemimpinannya. Kelahiran Orde Baru ini hadir dengan dikeluarkannya surat perintah pada tanggal 11 Maret 1966 sebagai tanda lahirnya Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Masa Orde Baru ini melakukan rangkaian perbaikan serta pengembangan ekonomi Indonesia sebagai fokus utamanya. Soeharto sendiri menggandeng sejumlah ekonom-ekonomi serta teknokrat terkemuka yang dijuluki Mafia Barclay. Hal ini guna merancang kebijakan ekonomi Indonesia yang pro pertumbuhan dan pro pasar. Hal ini tak luput dari dukungan negara-negara barat dan sejumlah organisasi-organisasi internasional. Indonesia pun mendapatkan investasi asing dan bantuan luar negeri dengan langkah awal kembali bergabung dengan International Monetary Fund (IMF), Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), serta Bank Dunia pada pertengahan akhir tahun 1960-an. Politik konfrontasi di era Soekarno yang menyebabkan permusuhan dengan Malaysia pun dihentikan, dan pada tahun 1960-an diciptakan sebuah kebijakan yang melarang adanya pendanaan domestik yang dilakukan dalam bentuk hutang domestik. Dengan ini membuat terjadinya stabilitas harga. Dibuat pula Undang-Undang Penanaman Modal Asing 1967 dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri 1968. Undang-undang ini mengandung stimulus yang menarik bagi para investor agar berinvestasi. Hal ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi 10% bahkan lebih di tahun 1968. Tak hanya itu, Indonesia pun diuntungkan dari bom oil yang sempat terjadi pada tahun 1970-an. Dengan ini, sektor publik dapat memainkan perannya dalam perekonomian dengan melakukan investasi publik dalam pembangunan infrastruktur, daerah, pembangunan sosial, dan mendirikan industri berskala besar seperti substitusi impor. Pemerintah juga dapat mengendalikan inflasi dan menciptakan lapangan kerja baru. Sekiranya pada tahun 1982 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan cepat di atas 5%. Serta pada tahun 1988 hingga 1991, produk domestik bruto PDB Indonesia telah mengalami pertumbuhan rata-rata 9% pada setiap tahunnya. Dengan kondisi Indonesia pada masa itu mengakibatkan pada tahun 1990-an Indonesia mulai dijuluki dengan julukan Macan Asia.
Hal ini juga didasari oleh optimisme masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Namun, julukan ini lebih sering dipopulerkan oleh para ekonom global serta prediksi dari berbagai media internasional bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi macan Asia berikutnya yang menyusul negara-negara yang sudah terlebih dahulu mendapatkan julukan macan Asia, yaitu Korea Selatan, Hong Kong, Taiwan, dan Singapura. Salah satu majalah yang mulai mencatat keberhasilan Indonesia dalam mengembangkan industri manufaktur serta menarik investasi asing adalah The Economist dan Times. Majalah-majalah inilah yang kerap mempopulerkan nama Indonesia di mata dunia dengan julukan macan Asia serta pengembangan ekonomi serta sektor-sektor seperti manufaktur dan infrastruktur yang berkembang pesat di masa Orde Baru.